Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan konsep teori kepribadian menurut Ivan Pavlov dan Skinner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nabila Putri, NIM 190111316. Saya akan menjelaskan teori kepribadian Pavlov dan Skinner. Materi pertama yaitu teori Pavlov dan teori Skinner. Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Rusia. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologinya. Pavlov adalah seseorang behavioristik yang terkenal dengan teori pengondisian asosiatif stimulus-respon. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang. Selanjutnya yaitu B.F. Skinner. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat. Ia dididik oleh orang tuanya dengan didikan model kuno dan disiplin. Ia merefleksikan tahun-tahun awal di kehidupannya sebagai suatu masa dalam lingkungan yang stabil, di mana belajar sangat dihargai dan disiplin sangat kuat. Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana operan conditioning itu adalah suatu proses perilaku operan yang dapat berulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Skinner mengenali dua bentuk pengondisian, klasik dan operan. Salah satu perbedaan antara pengondisian klasik dan operan adalah bahwa pada pengondisian klasik, perilaku diperoleh dari organisme. Sementara dalam pengondisian operan, perilaku terpancar. Respon yang diperoleh dikeluarkan dari organisme. Sementara respon yang terpancar adalah muncul begitu saja. Saya Muhammad Regi dengan NIM 1901-1278 akan menjelaskan contoh dari teori Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Contoh dari teori Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Eksperimen yang dilakukan Ivan Pavlov sangat berpengaruh bagi pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari pelakunya. Pada eksperimen ini, anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Setelah perlakuan ini dilakukan berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otomatis anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Kesimpulan dari eksperimen tersebut adalah bahwa tingkah laku terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning process, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan secara terus-menerus. B.F. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini, yang dilakukan tikus pertama kali adalah melompat dan mencakar kandang. Tetapi pada suatu ketika, tikus berhasil menekan bel hingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi yang dilakukan tikus ini dinamakan aksi emit behavior. Emit behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan reinforce, yaitu tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diikuti oleh reinforcement. Dari eksperimen tersebut mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Saya Novi Fadila dengan NIM 1901-1290. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dan pembentukan kepribadian. Perkembangan dan pembentukan kepribadian menurut Ivan Pavlov.
Ivan Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan penguatan. Maksudnya yaitu dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku, di mana semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Strategi-strategi itu pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama yaitu conditioning klasik. Disebut juga dengan conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus-respon yang bersifat refleks. Yang kedua yaitu conditioning operan. Conditioning operan tidak tergantung kepada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Perubahan tingkah laku menurut Ivan Pavlov, tingkah laku seseorang dapat diubah melalui stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang tersebut, sehingga menimbulkan respon yang sesuai dengan stimulus tersebut. Perkembangan dan pembentukan kepribadian menurut Skinner. Skinner memandang bahwa pengaruh eksternal lebih dominan dalam membentuk tingkah laku. Skinner membedakan perilaku atas dua macam. Yang pertama yaitu perilaku yang alami, atau yang biasa disebut respondent behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas. Yang kedua yaitu perilaku operan, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang tidak jelas atau tidak diketahui, tetapi semata-mata ditimbulkan organisme itu sendiri. Menurut Skinner, dalam situasi yang sama, tingkah laku seseorang bisa berbeda-beda kekuatan dan keseringan munculnya. Skinner yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Baiklah, saya Nurhaliza, NIM 1901139 akan menjelaskan mengenai menganalisa terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku. Psikopatologi dapat bertolak dari 3 asumsi yang masing-masing memiliki aplikasi psikologis yang berbeda. Salah satu asumsinya dikembangkan dari aliran behavioristik oleh B.F. Skinner. Menurut aliran ini, pada dasarnya jiwa manusia itu dilahirkan dalam kondisi netral seperti tabula rasa. Hanya lingkungan yang menentukan arah perkembangan jiwa tersebut. Lingkungan yang baik akan membentuk suasana psikologis yang baik dan harmonis. Sebaiknya lingkungan yang buruk akan berimplikasi pada gejala psikologis yang buruk pula. Psikopatologi merupakan sebuah studi tentang gangguan mental mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku yang abnormal. Psikopatologi disebut juga sebagai psikologi abnormal. Orang yang mengalami gangguan jiwa ditandai dengan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, atipikal atau tidak biasa. Yang kedua, melakukan perbuatan berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, menyimpang baik secara hukum maupun budaya. Berdasarkan hasil dari ilmu psikopatologi, gangguan jiwa dibagi menjadi 9, yaitu gangguan pikiran, gangguan persepsi, gangguan kesadaran, gangguan perhatian, gangguan orientasi, gangguan ingatan, gangguan emosi, gangguan bicara, dan gangguan motorik. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu perilaku abnormal. Yang pertama, statistical infrequency. Perspektif ini menggunakan pengukuran statistik di mana semua variabel yang akan diukur didistribusikan ke dalam suatu kurva normal atau kurva dengan bentuk lonceng. Kebanyakan orang atau orang normal akan berada di tengah kurva. Sedangkan abnormalitas ditunjukkan pada distribusi di kedua ujung kurva. Yang kedua, unexpectedness. Biasanya, perilaku abnormal merupakan suatu bentuk respon yang diharapkan tidak terjadi.
Contohnya, seseorang tiba-tiba menjadi cemas, misalnya ditunjukkan dengan berkeringat dan gemetar ketika berada di tengah-tengah suasana keluarganya yang berbahagia. Yang ketiga, violation of norms. Perilaku abnormal ditentukan dengan mempertimbangkan konteks sosial di mana perilaku tersebut terjadi. Jika perilaku sesuai dengan norma masyarakat, berarti normal. Sebaliknya, jika bertentangan dengan norma yang berlaku, berarti abnormal. Walaupun kriteria ini dapat membantu untuk mengklarifikasi relativitas definisi abnormal sesuai sejarah dan budaya, tapi kriteria ini tidak cukup untuk mendefinisikan abnormalitas. Misalnya, perampokan yang jelas-jelas melanggar norma tidak dijadikan salah satu kajian dalam psikologi abnormal. Yang keempat, personal distress. Perilaku dianggap abnormal jika hal itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi individu. Kriteria ini bersifat subjektif karena susah untuk menentukan standar tingkat distres seseorang agar dapat diberlakukan secara umum. Yang kelima, disability. Individu mengalami ketidakmampuan atau kesulitan untuk mencapai tujuan karena abnormalitas yang dideritanya. Misalnya, para pemakai narkoba dianggap abnormal karena pemakaian narkoba telah mengakibatkan mereka mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi akademik, sosial, atau pekerjaan. Dari semua kriteria di atas menunjukkan bahwa perilaku abnormal sulit untuk didefinisikan. Tidak ada satupun kriteria yang secara sempurna dapat membedakan abnormal dari perilaku normal. Dan adanya kriteria pertimbangan sosial menjelaskan bahwa abnormalitas adalah sesuatu yang bersifat relatif dan dipengaruhi oleh budaya serta waktu. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.